وعلمنا من لدنك علوما نافعة يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Rektor UINSA Surabaya Bapak Dekan FDK, dan yang sangat saya hormati Romo Kiai Haji Sofwan selaku Ketua Badan Koordinasi Haji Umrah KBIHU Provinsi Jawa Timur, segenap panitia dan peserta baik putra maupun putri, mudah-mudahan selalu disayang oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, Ana Nafsi Abdul Mujib Ibn Adnan, Wulidu fi Jombang Sanata Alfin wa Tis'imi'atin wa Tis'ain wa Pomsina. Umur saya baru 16 tahun dibalik 61. Materi yang diberikan kepada saya perjalanan ibadah haji dan umrah tentunya, sekaligus pengenalan situs Islam. Beberapa kali acara seperti ini kami ikuti dan kami ada di dalamnya. Namun hari ini beda kayaknya. Hari ini beda. Hari ini yang di depan saya ini adalah semua orang yang sudah berpengalaman, yang sudah banyak makan asam garamnya perjalanan haji dan umrah, termasuk sudah kenal araftum wa fahimtum tamamal fahmi mahwa situs Islam. Saya yakin, saya lihat di daftar itu ada guru saya Kiai Hambali, Undi Hambali. Celonoan nopo saruna. Yang kedua, akrab sekali dengan saya sejak dulu di pondok pesantren, Kiai Suudi Sulaiman. Mana beliau? Saya lihat Kiai Suudi hari ini celonoan. Mudah-mudahan pakai celana dalam. Bapak Ibu sekalian, materi tentang manasik haji umrah, saya kira kemarin sudah disampaikan dan panjenengan sudah sama-sama paham. Bukan hanya paham, tapi sudah mempraktekkan, melaksanakan. Ilmu itu kalau sudah dipraktekkan, sudah dilaksanakan, ini pahamnya itu tambah lama, tambah paham, tambah sempurna, ya. Dulu saya ngomong ceramah Walimatul Ursi ketika saya masih bujang, diguyu wong. Tapi beda halnya dengan panjenengan saya. Ini bagaimana tentang keilmuannya haji umroh sudah, bagaimana prakteknya haji umroh sudah, bahkan bukan hanya melaksanakan tapi bimbing.
jamaah yang panjenengan sudah ajak ke sana melaksanakan haji dan umroh. Sehingga siang hari ini, sore hari ini saya tidak banyak ngomong nanti Pak Lukman. Beda dengan kemarin, saya akan cerita perjalanan haji umroh itu mulai A sampai Z. Bisa jadi kali ini saya akan banyak mendengar dari panjenengan sedaya. Pengalaman panjenengan sedaya, mari nanti kita diskusikan bersama. Namun sebelumnya saya akan memberikan sesuatu yang menurut saya amat penting. Yang pertama, haji umrah ini yang tidak boleh tidak harus kita selalu nguping-nguping, selalu mengingatkan kepada para jamaah kita. Nomor satu adalah niat. Nomor satu niat. Dan nomor dua adalah fikih toharah. Dua ini menurut saya sangat-sangat penting. Rukun haji panjenengan apal, wajib haji panjenengan apal, sunatnya apa, yang tidak boleh dilakukan apa, panjenengan sudah hafal. Haji sekarang itu antrinya luar biasa. Antrinya panjang, bayarnya mahal. Apalagi sekarang ini prosesnya sangat jelimet. Ketika para jamaah kita ajak, kita barengi, kita bimbing, kita kawal melaksanakan haji, melaksanakan umrah, maka sebelum berangkat, ini tentu manasikul haji wal umrati harus kita berikan kepada mereka. Kembali bahwa yang sangat penting dan merupakan paling penting menurut saya adalah niat. Baik niatnya haji maupun niatnya umrah. Jamaah haji Indonesia itu menurut saya, yang saya sering lihat, sering saksikan, sering kami sertai, itu antara yang ngerti dengan yang tidak ngerti, itu banyak yang tidak ngerti. Padahal niat itu adalah yang menentukan sah atau tidaknya haji atau umroh kita. Makanya ketika sekarang ini kan perjalanan haji Indonesia ini menggunakan kebijakan gerak cepat, fast track. Di asrama haji Sukolilo misalnya kita, ini semua jemaah haji yang mau berangkat ke tanah suci semua sudah pakai baju ihram. Di asrama haji tidak seperti dulu-dulu. Kalau dulu pakai baju ihramnya itu di King Abdul Aziz, masih ada waktu di sana untuk mandi, untuk ganti baju ihram, untuk sholat sunat dan seterusnya. Sekarang tidak ada. Oleh karena itu Kementerian Agama Indonesia menggunakan kebijakan ini supaya jamaah haji kita Indonesia ini tidak terlantar di sana, tidak terburu-buru di sana. Sehingga soal misalnya ambil mikotnya itu di pesawat atau di King Abdul Aziz yang gelombang 2, ya tentu kalau yang gelombang 1 nggak masalah, ambil mikotnya Bir Ali sudah seminggu di sana. Yang gelombang 2 dari asrama haji Sukolilo, dari Bandara Juanda ke King Abdul Aziz, sudah pakai baju ihram semuanya.
Dan soal ambil mikotnya di lurusnya Qarnul Manazil atau kemungkinan terburuk di Jeddah, alama sya'u terserah. Yang penting adalah sudah pakai baju ihram. Dan mayoritas kita ambil mikotnya adalah di pancernya Qarnul Manazil, ya Lamlam, beberapa saat sebelum mendarat di King Abdul Aziz. Disitulah panjenengan sedaya sebagai petugas, sebagai pembimbing ini harus obrak-obrak jamaah. Kaitannya dengan niat. Panjenengan sedaya harus komunikatif dengan awak pesawat. Ini mikotnya kurang berapa lama, kurang berapa jam kira-kira. Ini harus selalu tanya. Makanya program sertifikasi haji ini kita juga diberi materi bagaimana kita bisa menggunakan bahasa-bahasa komunikasi antara kita petugas dengan awak pesawat, antara kita petugas dengan panitia haji di Arab Saudi, baik di maktab maupun di sektor maupun di Dakar dan seterusnya. Kalau sektor Dakar sih orang Indonesia. Misalnya waktu kurang setengah jam kita sampai pada miqat. Ini jamaah sudah kita gugah semua. Bapak Ibu jamaah, mari kita bangun. 30 menit lagi kita sampai pada miqat dan kita sama-sama niat. Ini proaktif panjenengan saya sebagai petugas. Menurut saya gak enak jadi petugas. Gak enak. Enak jadi jemaah haji biasa. Jadi petugas itu luar biasa besar tanggung jawabnya, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat. Kita pastikan bahwa ketika masuk ke miqat ini mereka sudah siap semua, dan sebaiknya kita kawal niatnya bersama-sama, kita kawal pakai pengeras. Ya harus berani kita pinjam mic-nya pesawat, harus berani kita komunikasi dengan awak pesawat, pinjam mic untuk mengumumkan sholat misalnya, untuk bagaimana kita ke toilet. Ini juga termasuk tanggung jawab kula lan panjenengan sekalian. Kembali ketika masuk waktu, ketika masuk tempat miqat makani yang ini. Jadi kita sampai pada miqat, mari Bapak Ibu sekalian, kita ini Indonesia yang mayoritas ini adalah hajinya tamattu, umroh dulu, monggo niat umroh. Mari kita sama-sama labbaik Allahumma umroh. Kalau tidak dikawal oleh petugas, oleh pembimbing, bisa jadi mereka masih tidur, sehingga ketika sampai pada miqat mereka tidak tahu waktunya niat, mereka tidak tahu siapa yang tanggung jawab. Bagaimana ruwet jadi pembimbing haji kalau seperti ini. Urusan bikinnya ruwet, urusan komunikasi, mekanisme pelaksanaannya juga ruwet. Makanya saya pribadi ngajak nomor satu yang harus kita kawal, kita perhatikan adalah niat, baik niat haji maupun niat umrah. Kalau tidak diwas atau bayari larang, nunggunya lama dan seterusnya. Ini niat umrah. Kemudian ketika misalnya yang gelombang pertama dari Madinah, ini tentu dari hotel itu sudah pakai baju ihram semua, naik bis semua, kemudian berhenti di Bir Ali. Ini juga di bis masing-masing
Ini kita ingatkan bahwa kita turun di sini adalah untuk melaksanakan sholat sunat, dan yang penting adalah niat umroh yang gelombang pertama. Kalau perlu habis mereka sholat, mereka niat dengan regunya masing-masing, dengan KBIHU-nya masing-masing, tipis kita kawal lagi. Kali aja ada yang belum niat umroh, mari sama-sama labbaik Allahumma umrah. Kita satu. Kalau soal sebelum berangkat, saya kira memang di awal itu sudah harus kita kawal dengan niatan yang benar. Di materi saya itu di awal sekali ayat yang saya kutip adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita sama-sama paham bahwa haji umrah itu lillahi, walillahi, Allahnya didahulukan, hajinya malah di belakang. Urusan haji lillahi, hanya untuk Allah saja, karena Gusti Allah tok haji. Makanya ini harus dipersiapkan sebelum berangkat. Jangan sampai ada niatan yang lain sekalipun boleh. Kata Rasul, orang haji itu ada yang kesana itu ya memang punya uang, rekreasi. Orang ngerti akhir zaman banyak kesana supaya orang tahu saya ini haji sudah yang ke-13. Saya berangkat haji ini sambil menyelam minum air. Tahun 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya biasa haji mau berangkat, ternyata cek barang di koper itu ternyata ada sekian ratus eksemplar surat nikah kosong. Ada sekian koper jamu kuat bikinan coba. Sekalipun boleh seperti itu, tapi Allahnya harus mengatakan. Nah, yang kedua adalah bahasa. Kalau diomongkan enak, tapi kalau kita kaitkan dengan praktek di lapangan, ruwet sekali. Ada salah satu rukunnya haji umroh yang mesti harus dilakukan dalam kondisi suci adalah tawaf. Suasana Masjidil Haram, kita tawaf. Tadi saya bilang jamaah Indonesia itu yang ngerti dengan yang tidak ngerti, banyak yang tidak ngerti. Dari awal panjenengan suyuk kita semua harus bisa ngawal mereka jamaah haji paham tentang fikih taharah. Fikih taharah, bagaimana intiqalul madhabi. Kalau saya biasa Syafi'i, wudunya saya sentuh istri saya sentuh panjenengan perempuan ajnabiyah batal. Itu tidak bisa tidak di tanah suci waktu tawaf. Ini susah sekali mempertahankan itu, makanya harus dielmoni mereka terkait dengan fikih taharah. Kadang-kadang mereka batal wudunya, dari tempat wudu aja susah, sehingga wis ngene itu yang menurut saya ini harus kita hindari sejak dini harus kita hindari. Ada tips
dari saya pribadi. Tahun kemarin haji yang terakhir sebelum lockdown, ini jamaah haji semua kan diberi APD, alat pelindung kesehatan dari panitia haji Indonesia. Semuanya dapat semprot air ya untuk pelindung diri kita. Ini ketika di hotel itu setiap saat kan sering terjadi, kita laksanakan evaluasi dan bimbingan. Ini kita praktekkan pada mereka. Ngapain susah-susah cari tempat wudhu? Kalau ke toilet hanya untuk wudhu saja, tidak untuk buang air besar maupun kecil. Pakai ini aja cukup. Semprot-semprotkan dalam masjid, wudhu pakai air ini. Satu botol ini bisa untuk wudhu sekian kali, 2-3 kali bisa. Ini salah satu kreasi yang bisa kita praktekkan, bisa kita terapkan di lapangan. Kalau tidak suci, maka tawafnya tidak sah. Dan kalau tawafnya tidak sah, maka seluruh rangkaian hajinya juga tidak sah. Al-hajju arafatu. Haji itu gomnya adalah Arafah. Al-hajju arafah ini tidak masalah. Tapi yang rukun tawaf ini yang harus suci. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. 2. Yang ketiga terkait dengan situs. Situs itu tentu sesuatu yang harus kita tahu, yang itu terkait dengan peninggalan sejarah yang terkait dengan Islam. Itu ada yang sunat diziarahi, ada yang wajib diziarahi, ada yang diziarahi boleh dan tidak pun boleh. Yang wajib diziarahi situs itu, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka ila akhiril ayat. Ini yang nggak bisa ditawar. Situs Islam pertama adalah Ka'bah. Ini berbagai macam kitab tafsir menyebutkan pertama kali bangunan untuk ibadah adalah Ka'bah. Kemudian melalui proses renovasi. Wajib kita kunjungi karena haji umroh adalah wajib. Kemudian ada yang sunnat. Misalnya kalau di Madinah itu ada Kuba, Masjid Kuba. Sekarang ini justru digunakan oleh mereka-mereka yang ngerti dengan hadis rujukannya sholat 2 rakaat di Kuba. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba itu pahalanya sama dengan umrotan tamatan, sama dengan umrotan kamilatan. Sehingga mereka yang pinter ngakal, ngapunten, di Mekah itu ngapain umroh capek-capek, harus ke Tanjung, harus ke Hudaybiyah, harus ke Ji'aronah dan seterusnya. Ini masih muter Ka'bahnya capek, tapi ada yang sehari itu bisa 3 kali umroh. Capeknya kayak begitu. Kalau di Madinah cukup sekarang pakai bis kota, PP 5 riyal. Kuba, ukut. Sekarang ada becak sekarang. Sekarang naik bis kota, naik becak ke Kuba, di sana sholat 2 rakaat, kan sama dengan umroh
1 tahun. Sama dengan nomor 1 tahun. Saya pernah didahului kiai saya. Nggak usah saya sebutkan namanya. Dan beliau biasanya itu kalau dawuh itu langsung petunjuk. Sampeyan kalau di tanah suci kutipan langsung ini meno ziarah. Perhatikan ziarah. Kalau sampai memperhatikan ziarah, Allah akan memberikan kesempatan yang lain berkali-kali bisa ke tanah suci. Orang yang tidak memperhatikan ziarah, ya wis tahun itu bisa niku ke tanah suci, dan ini ternyata benar. Pak Lukman saya kaji bilang, ora usah akeh ngomong, nanti materi saya bisa di-copy, minta ke panitia. Sekarang sharing aja, bisa jadi saya akan banyak mendapat ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, monggo. Terima kasih Kiai. Merespon dari apa yang disampaikan beliau tadi, intinya kita di sini sharing ya, berbagi ilmu yang sifatnya juga edukatif. Ada pengalaman-pengalaman yang saya yakin di sini semuanya hanya posisinya saja berbeda, panjenengan peserta tapi ilmunya luar biasa. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi monggo Pak Yai, Bu Nyai bisa memberikan sharingnya ya kepada kita di sini. Apakah itu juga yang katanya dengan pengalaman-pengalaman? Saya yakin ada pengalaman-pengalaman yang memang itu antara satu dan lainnya saya yakin berbeda-beda, dan ini menjadikan keunikan masing-masing. Ada ciri khas dari masing-masing keunikan tersebut. Nah, untuk itu kami persilakan kepada semua peserta untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang saya yakin ini akan sangat-sangat membantu dan berharga. Jadi nanti ketika masing-masing kita menjalankan fungsi sebagai katakanlah umpamanya udahnya leader umpamanya di sana seperti itu. Monggo Bapak Ibu langsung aja angkat tangan untuk kita sharing bersama-sama, berbagi pengalaman bersama-sama, juga belajar bersama-sama. Dipersilakan, monggo. Langsung. Oke. Langsung monggo. Oke, langsung monggo. Oke, disebutkan identitasnya. Monggo. Sedikit tentang pengalaman atau saran adanya ada kesalahan pengalaman jadi TPAD dari Sidoarjo tahun 2015, karena TPAD bermacam-macam yang diajak macam bahan ya. Seperti yang tadi disampaikan, bagaimana seandainya tanya waktu masih di haram tawaf itu kan kita dari sini berkeyakinan batal kalau bersentuhan dengan Makkah. Ada yang kayaknya ada yang tidak juga yang nggak batal gitu pada waktu tawaf. Nah ini untuk mengatasi hal tersebut ini juga sangat repot kalau nggak ditanamkan dari tanah suci dari tanah air gitu. Nah di sana menjadi perbedaan. Ya, padahal waktu sudah mendesak waktunya. Ini yang kami lakukan ya sudah ikuti aja pembimbingmu, insya Allah lah yakin pada pimpinan, insya Allah afdal atau lebih sama daripada sampai ragu. Bilangkan keraguan saat ini juga ikuti pemimpin akan dalam hati. Di antara satu itu Ustaz. Terus yang kedua
pada waktu tawaf tadi juga pengalaman, sampai di hotel itu tanya, pengalaman kemarin pernah diceritakan oleh Ustaz. Tadi tawafnya berapa kali kamu? Ya, 3 kali. Ada yang 4 kali loh, kok udah pulang? Lalu saya ditinggal oleh teman-teman saya itu pulang. Nah ini maka kami sarankan, ya pulang lagi kembali aja sampai 7 kali. Agak kuat, yo coba pelan-pelan tidak lanjutkan lagi gitu. Nah ini ada pengalaman 2, tidak masih banyak lagi. Mungkin yang lain akan sempat lagi. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, apa? Langsung ke apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Somad, Haji Abdul Somad dari KPIH Al-Munada Bojonegoro. Mendengar dawuh Pak Yai, tadi saya merasa kok pas sih memakai ihram dari embarkasi. Karena begini, waktu tahun 2018 saya kebetulan ikut haji dan disuruh yai saya untuk ngiwangi itu pembimbing haji, tapi saya intimasi. Terus ya ada pembimbing yang lain berangkat 1, jadi hanya dua rombongan itu, 2 rombongan. Dari saya semua memakai ihram dari embarkasi Surabaya. Terus itu yang lain enggak, yang lain saya dicuekin lebih-lebih. Kiai saya mencil memberi pisan di belakang sendiri, saya di depan karena saya jadi ketua rombongan, saya di depan rombongan 1. Terus itu terjadi kan setiap pemberangkatan haji itu kan tidak sama. Yang diterapkan itu pada tahun 2017 ya. 2018 beda. 2017 masih bisa di Jeddah itu masih ada tenggang waktu. Tapi tahun 2018 begitu turun dari pesawat ini, orang begitu keluar langsung haji naik. Yang sementara yang disiapkan dari rumah itu kan perombongan nanti 1 bis, ternyata di sana tidak bisa begitu. Akhirnya itu urat garis 1 bis. Tapi dari rombongan saya itu sudah lihat dari pesawat, sudah saya pandu dari mikot Perlun Mas, sejajar dengan Perlun Mas yang itu ada pemandu dari pengumuman dari pesawat, sudah lihat. Yang dari permasalahan begitu sampai ke Maktab sudah melaksanakan umrah itu ketua rombongan, ketua kloter isi yai saya. Ini ada yang tidak niat Pak Yai. Bagaimana? Kan orang awam begitu pisah dari temannya, kiainya terutama kiainya masih pisah perkara, begitu turun haji naik, kan udah bingung. Akhirnya itu tidak terkontrol niatnya. Ini singkat Pak. Ya, ini pengalaman. Tolong ini dijelaskan masalah niat yang tidak niat sampai ke sudah umroh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk yang ini kita batasi 2 pertanyaan dulu mawon nggih. Oke, lanjut. Terima kasih. Pengalamannya Pak Haji yang barusan ini patut jadi pelajaran bagi kita. Menurut saya jangan sampai itu terjadi.
Udah sampai Mekah ternyata evaluasi per rombongan per regu. Ada yang belum niat. Ini urusannya gimana ini? Problem besar memang. Ada berbagai macam pendapat untuk solusinya itu, tapi bukan domain saya. Manasik haji. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, pengalaman seperti ini jangan sampai terjadi. Dan yang harus kita lakukan adalah selalu obrak-obrak mereka. Saya kira apa yang dilakukan oleh kebijakan Kementerian Agama yang sekarang itu mereka harus paham sejak di tanah air sebelum berangkat. Nanti di sana tidak ada waktu untuk mandi, untuk ganti pakaian. Untuk cari rombongannya aja juga susah, apalagi waktu mandi, terus sholat dulu, kemudian niat di sana. Harus dari sini, menurut saya, ini kalau di asrama haji di sini, sebelumnya kan sering ketemu. Ada pemantapan manasik haji. Karu, Karom, KBIH, ini biasanya rapat-rapat pertemuan ini kita sepakati bahwa tahun kemarin itu ketepatan saya menjadi TPIHIU. Ya kita sepakati bersama gimana. Lalu kita sepakati di asrama haji sudah pakai baju ihram semua. Ya tentu berbagai argumentasi, tapi akhirnya sepakat job semuanya pakai baju ihram. Sehingga apa yang disampaikan oleh yang barusan tidak bakalan terjadi. Di pesawat selalu kita komando, Bapak Ibu kurang sengaja bangun, tolong KBIH, Karu, Karom, obrak-obrak jamaahnya. Oke. Waktu tiba di tempat mikot kita sudah bareng-bareng niat labbaik Allahumma umratan. Pengalaman pahit yang tidak boleh terulang seperti ini. Tentu kita melakukan sesuatu itu tidak boleh asal kita melakukan wes ngene ae. Semua harus kita dasari dengan ilmu, termasuk ilmunya toharoh. Aku yang penting melok KBIH, aku yang penting melok ketua rombongan wis ngene wis sah. Tidak boleh terjadi seperti itu. Seringkali saya melihat ketika manasik haji di KUA, di kabupaten, bla 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 bla. Ini terkait dengan fikih gimana caranya pindah madhab itu ada satu dua yang kelewatan tidak disampaikan, sehingga yang terjadi seperti pertanyaan yang pertama itu. Menurut saya dari awal itu sudah kita kawal mereka, kita pahamkan mereka yang tidak banyak resiko pindah dari mazhab Syafi'iyah. Itu sudah kita pahamkan ketika sebelum berangkat menuju ke tanah suci. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di tanah suci itu kita sering kali evaluasi. Apalagi sekarang ini kayaknya tahun depan itu Jawa Timur itu masih zonanya itu masih di masjid kayaknya. Jauh dari haram. Jauh dari haram. Saudi masjid haram jauh. Yang setiap kali ya harus jalan kemudian naik bis ke haram. Yang jamaah ke haram itu dibandingkan yang jamaah sholat 5 waktu di hotel, banyak yang jamaah sholat di hotel. Dan itu kita gunakan sebagai KBIH, sebagai petugas kloter untuk bisa jamaah bareng, kemudian
setelah jamaah evaluasi perjalanan haji. Petugas dari Indonesia di sektor konsultan haji juga biasanya terjun ke hotel-hotel, ngajak kita semua evaluasi. Coba evaluasi jamaah habis umroh misalnya selesai, kali aja ada beberapa kekurangan. Jamaah harus nyampaikannya kepada kita secara jujur. Sampai kandani apa yang terjadi pada sampean, sampaikan ke kami petugas secara jujur, jangan ditutup-tutupi. Tadi berapa putaran? Tidak tahu. Sampean sudah sa'i dari Safa Marwah. Ya pokoknya setelah muter-muter Ka'bah terus diajak pulang sama teman saya. Kalau tidak dievaluasi, kasihan jamaah kita. Oke, Bapak Ibu, yang pertama pindah mazhab ke Syafi'i harus dikawal dari sebelum berangkat ke tanah suci dan harus jelas. Jangan di sana pokoknya Indonesia, itu tidak boleh. Yang kedua, evaluasi. Terus evaluasi. Mereka itu sering konsultasi tentang problema yang terjadi pada diri mereka di dalam haji. Lewat WA, kalau ibu kalau tanya langsung. Ada yang kemarin itu WA ke saya, Pak Musim, ini haji sudah selesai dan sudah tahallul yang kedua. Apa boleh saya kumpul dengan suami saya, dengan istri saya lah? Kalau sekarang boleh. Silakan aja, nambah anak dimitri di tanah suci. Yang parah itu Mina tanggal 10 Aqabah, kemudian langsung ke Mekah ibadah sekalian. Setelah itu tidak kembali ke Mina dulu, tapi mampir kamar hotel dulu. Apa yang terjadi tidak tahu. Ada yang, Pak, saya sudah tidak kuat lagi seperti ini yang saya lakukan. Angel. Cukup pertanyaan 2 tadi, mungkin masih ada yang lain. Monggo, nggih, Pak Dr. Alwi. Monggo. Alwi Bib. Bahasa Indonesia aja. Bib. Ya, jangan rusak dulu ya. Tidak pakai bahasa Madura. Makasih, ini sharing saja. Jadi kadang-kadang kita ini seringkali berada di posisi tak berdaya. Ini pernah kami tanyakan beberapa hari yang lalu juga kepada pembimbing, kepada Bang Direktur kalau nggak salah saya tanyakan. Begini Ustaz, pembimbing manasik dari KBIH itu statusnya adalah jamaah biasa. Betul ya? Sehingga pakaiannya dia pakaian jamaah, bukan pakaian petugas. Sehingga begitu sampai di pesawat, orang kru pesawat itu tahunya kita jamaah. Apalagi jika itu petugasnya petugas dari Saudi. Jangankan mau bergerak, berdiri aja kita sudah suruh duduk. Jadi kami punya pengalaman begitu sulitnya kita ngatur karena kita punya kewajiban. Bagaimana jamaah itu bisa niat di Qarnul Manazil. Kesulitan kita luar biasa. Kita nggak bisa apa-apa, suruh duduk. Handphone nggak bisa berfungsi. Mikrofon dicabut, nggak boleh. Sementara kita tidak tahu petugas kloternya itu duduk di mana. Ini gitu. Inilah kesulitan kita. Oleh karena itu barangkali ada pengalaman menarik. Ini kebetulan pilotnya yang bagus. Jadi pilotnya itulah yang nyetel informasi saat mendekati Qarnul Manazil. Terlebih lagi di era sekarang, kalau era sebelumnya kita setiap rombongan itu satu pembimbing, itu masih lumayan. Karena seperti di KBIH kami, tiap 44 orang satu pembimbing. Jadi enak. Saya tidak bisa membayangkan, misalnya jamaah kita 200, hanya satu pembimbing. Kita nggak tahu mereka duduknya di mana. Mungkin sebagian di atas, sebagian di sini. Setelah sampai di Jeddah, ternyata saya tegur TPI-nya tertidur. Wassalam.
Lalu siapa yang penanggung jawabnya ini siapa? Barangkali maksud kami ada melalui G2G, paling tidak kepada pemerintah Arab Saudi, apa itu, kru pesawatnya ikut membantu. Karena kami pernah tanya misalnya, saya bilang akhbir nih, beritahu saya jika sampai ke rumah Manazil, apa jawabnya? Mau ke rumah Manazil. Jadi ada kru pesawat itu yang mau ke rumah Manazil. Begitu. Jadi menurut saya ini, jadi biar jamaah itu tidak berada pada posisi yang betul-betul lemah gitu ya. Dia nggak tahu. Terima kasih. Oke, sangat kasuistik sekali ya. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Pak Bambang Ali. Ya monggo. Jadi kasuistik bisa jadi berbeda, bisa jadi juga sama, tapi biasanya pengalamannya berbeda-beda. Monggo dipersilakan, diperkenalkan dulu. Terima kasih ya, ini saya tertarik dengan Zainal dari Pamekasan. Bangkalan ya, artinya nanti pada Bangkalan. Saya tertarik dengan konsep siar dan ibadah ini. Tetapi pertanyaannya, pengalaman pribadi ketika saya diajak ke Gunung Mahnet, saya cukup lihat di YouTube, nggak penting nih. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya sederhana sekali sebetulnya. Mungkin coba diletakkan di Mekah dan Madinah itu, kalau di buku manasik sudah ada menurut saya. Tapi saya kemarin misalkan ada Wadi Muhasir, saya tidak tahu. Kalau yang tahu hanya beberapa hal itu. Oleh karena itu, apa sebetulnya indikator situs itu perlu kita datangi ya? Itu satu pertanyaan saya. Yang kedua, saya kemarin juga dapat pertanyaan waktu haji itu. Mikot itu kan mikot Yaman, maka nih maksud saya ada 3 ya. Ada mungkin ada Taim, kalau umroh sunnah ya yang saya. Ada yang Taim, ada yang Jirona, ada yang Hudaybiyah. Dia tanya saya gini, mana yang lebih baik ini? Nah saya jawab, semampu jenengan. Tapi katanya, ya tapi dia karena ustad, maka aktor fitnah, aktor ajron katanya. Ya silakan. Jadi kalau perlu jalan kaki aja datangin, begitu. Jadi ini penting mungkin takut sebagai pembimbing nanti saya ditanyakan apa sebetulnya persamaan dan mungkin persamaan, perbedaan di antara ketiganya. Itu yang terakhir terkait dengan tarbiyah Kiai. Saya selalu mendapat pertanyaan tentang ini. Dan kemarin kami hanya diberi beban nambah 200 real. Apa arti 200 real? Karena kita mendekati praktek Rasulullah. Tapi karena saya didoktrin oleh orang tua itu sambil nawakona kepimpinan, saya tidak jadi tarbiyah. Nah, tapi ini perlu dijawab seperti mungkin Pak Haji Al-Mibek itu kan sering tarbiyah. Jadi barangkali bagaimana sebetulnya terkait dengan, mohon maaf ya, saya juga tadi paham keamanan di atas keutamaan itu pasti. Tapi secara akademik kita harus bisa memberikan jawaban mengapa tarbiyah itu ditinggalkan oleh Kementerian Agama. Ini yang saya baca referensi itu masih abu-abu ya, bukan hanya biru, abu-abu. Terima kasih. Terima kasih. Di asrama Haji Sukolilo sebelum berangkat itu mesti dipertemukan semua karu, karom, dan petugas kloter, ketua kloter, TPIHI, dan petugas kesehatan. Di sanalah kita bikin kesepakatan, dan kita lebih baik rame sebelum berangkat daripada rame di sana, tanda kutip. Menurut saya yang tanggung jawab untuk obrak-obrak jamaah seluruhnya di pesawat untuk niat bareng adalah petugas kloter.
dalam hal ini TPIHI. Saya beberapa kali TPIHI ya seperti itu. Petugas itu kan bajunya beda dengan jamaah. Kalau KPIH memang iya. Jadi yang riwa-riwi konsultasi komunikasi dengan awak pesawat adalah petugas kloter. Makanya saya bilang, jadi petugas haji itu berat sekali. Tanggung jawabnya berat sekali, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi oleh honor ya. Petugas kloter di atas, oh enak dong gue. Petugas kloter dong gue enak, fasilitasnya oh enak, tanggung jawab gede. Ketua kloter, TPHI dan dokter ini secara berkala berapa jam sekali mestinya harus kontrol jamaah, terutama dokter harus kontrol. Jadi sekali lagi pengalaman yang seperti itu. Cibiran TPIHI, siapa yang tanggung jawab supaya bisa seperti itu? TPIHI yang ngobrak-obrak panjenengan saya, petugas KBIH. Memang pesawat Saudi ya, yang awak pesawatnya orang Saudi itu kan beda-beda. Kalau yang dulu ketika kita masih belum pakai baju ihram dari asrama haji, marah-marah mereka, gimana saudara ini masuk tanah haram kok belum pakai baju ihram? Iya, ya ada yang pramugari itu ngerti fikih, ada yang sama sekali tidak ngerti fikih. Ini kira-kira seperti itu, pengalaman seperti itu harus dicarikan solusi sebelum. Daripada rame di pesawat, rame di sana, lebih baik duduk bersama di asrama haji sebelum berikutnya ziarah. Petugas kloter itu sering diiming-iming jamaah. Antarkan kami ke mall sana, sering kali seperti itu. Waduh, ziarah tak ngajak, nggak minta bagaimana pertimbangannya, tapi ke mallnya itu, terutama ibu-ibu, termasuk ke Jabal Maghrib dan lain sebagainya, itu lancar itu, bukan aja jalan-jalan. Bagaimana tingkat yang perlu didahulukan dan lain sebagainya. Wah, dia hasil ini. Bapak Ibu sekalian, situs-situs Islam itu kalau kita ziarahi luar biasa akan mempertebal iman. Bisa menjadi keimanan kita semakin kuat. Kita melihat di Hira misalnya, Ka'bah, rumah Rasulullah ke Hira itu kan jauh. Iya, naik bis. Itu Rasulullah dulu itu on foot, masyian ala laqadam. Jalan terus, ya Allah, dulu perjuangan Rasulullah seperti itu. Khadijah setiap saat mengirimkan sesuatu kepada kakanda, kepada suaminya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita ke Uhud, kita pelajari di sana pelajaran luar biasa, terutama untuk dunia perkembangan yang sekarang ini. Umat Islam kalah itu kan karena dibimbing dulu. Uhud itu seperti sekarang ini, kalau orang kalau habis haji dan ziarah, menurut saya yakin, menurut saya kalau benar-benar bisa menghayati, mengambil pelajaran. Wadi Hasrin itu kan dulu tempatnya Nabi Ibrahim yang beli putranya Ismail, itu tempatnya. Ya Allah, hidup ini tidak ada yang pakai jalan tol, mesti ada godaannya itu pas. Dalam semua lini kehidupan pasti ada godaannya. Makanya situs-situs Islam
perlu kita kenali dan perlu kita ziarahi. Terutama saya tahu Masjid Kuba, tahu Masjid Ijabah itu tanya Yai Saudi. Masjid Ijabah pun di Yai Saudi. Insya Allah katanya Yai Husain nek nang Madinah aja lali Masjid Ijabah di samping ziarah-ziarah yang sekira itu. Terima kasih. Sudah ada beberapa penanya tadi. Ada satu yang menurut saya penting adalah tarbiyah. Tarbiyah itu haji yang dilakukan oleh Rasulullah itu berapa kali itu? Berapa kali Rasulullah haji? Satu kali ya, satu kali. Dan satu kali berangkatnya ke Arafah itu Mina, dari Mina. Itu yang dikatakan tarwiyah itu adalah berangkat ke Arafah itu dari posisi Mina. Dari posisi Mina. Kenapa Kementerian Agama ini Indonesia kok tidak membuat kebijakan haji Indonesia itu tarwiyah saja? Saya salut usulan seperti ini, tapi pelaksanaannya luar biasa berat. Posisi sebelum Arafah, Bapak Ibu, ini semua kan di hotel masing-masing kan? Iya, di hotel masing-masing. Yang paling ringan adalah berangkat dari hotel masing-masing ke Arafah. Dan sekarang yang paling sulit dan ruwet itu adalah berangkat ke Arafah dari Mina atau Tarbiyah, itu yang paling ruwet. Urusan ibadah haji kita manut ajalah dengan panitia haji yang ada di Saudi. Indonesia itu bagian kecil dari sekian ratus negara yang ngirim jamaah haji termasuk Indonesia, tapi menurut saya juga realistis, misalnya itu disampaikan, tidak apa-apa disampaikan. Tapi susahnya setengah mati. Kendaraan dari hotel ke Arafah itu sudah ditentukan kendaraannya, stikernya, jumlah permaktabnya sekian, dan seterusnya. Tapi pemerintah, Kementerian Agama RI tidak melarang jamaah haji Indonesia yang melakukan tarwiyah, tidak dilarang, namun tidak difasilitasi oleh panitia haji Indonesia, tidak difasilitasi. Seringkali pengalaman juga yang dari hotel ke Arafah itu bis disediakan cukup itu sampai Isya baru berangkat. Siap pagi tanggal 8 sampai malam tanggal 9 Isya baru diangkut. Bisnya kurang. Loh, kok iso kurang? Ya Saudi pengalaman. Ternyata orang-orang yang tarwiyah itu daftar ke maktab ya iya. Bayar ke maktab 1 juta rupiah, 1 juta. Lah maktab itu tidak mungkin, Pak. Carikan bis khusus tarwiyah itu tidak mungkin. Jujur saya ngomong. Bis mana? Ya, bis yang sudah disiapkan dari hotel ke Arafah itu oleh maktab, ada yang dibawa ke Mina dulu, kemudian baru ke Arafah. Itu yoga. Ya Allah. Boleh yang tarbiyah biasanya data KBIH atau petugas data bayar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yai. Tadi sudah ada 4 penanya, semuanya dari Pak Yai, punya ini katanya. Monggo kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Monggo langsung mohon punya disebutkan identitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sangat apa ya, nikmat artinya. Kalau di mana tadi di Jeddah itu ya seperti itu, apa itu ruwetnya seperti itu. Jadi mungkin ini terima kasih nanti ketika kita membimbing pun akan melakukan seperti itu. Yang kedua, di Kuba. Jadi pernah saya itu kalau paketnya dari ONH itu kan hanya satu kali. Kemudian kami berinisiatif dengan teman-teman, ayo ke Kuba. Jadi kita ke Kubanya itu Ba'da Duha, itu ada bis yang hanya 2 real. Kuba 2 real. Jadi memang itu pengetahuan seperti itu juga harus disampaikan kepada jamaah. Jadi sehingga kami sendiri dengan teman, mungkin ada berlima, karena saya dengan suami gitu ya. Jadi itu beranilah, tidak akan salah. Itu yang pengalaman Kuba. Kemudian ke situs-situs, saya merasakan ketika saya diajak ke daerah Perang Kondak, Perang Uhud gitu ya. Jadi saya bayangkan bagaimana kecepatan Khalid bin Walid itu mengitari balik untuk menyerang pasukan itu ya. Jadi, sehingga saya sendiri merasakan ketika melihat makamnya para syuhada itu, subhanallah, dan itu akan menambah keimanan kita. Kemudian Pak Yai mungkin di Madinah itu yang saya diajak pada waktu itu ke rumahnya Abu Bakar, ke rumahnya Umar bin Khattab yang ada di mana, di Madinah, kemudian ke rumahnya Ali. Dan itu mungkin juga perlu disampaikan sirah-sirah yang yang nanti akan dikunjungi, sehingga akan sekali lagi napaktilah perjuangan Rasulullah itu sangat penting untuk menambah kekhusyuan ketika kita ibadah. Itu yang pernah saya rasakan dan saya alami selaku jamaah, maupun mungkin akan datang saya akan bisa membimbingnya seperti itu. Itu yang di Madinah. Mungkin ini perlu disampaikan ya. Jadi termasuk apa yang harus dikunjungi, yang dekat-dekat aja dengan masjid itu, sehingga kita bersama ilmunya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. 1, 2 sharing pengalaman saya kira bisa kita lakukan untuk kesempurnaan. Ketiga, mohon situs-situs itu juga disampaikan ini nanti bisa filenya nanti kita share. Dekat-dekat yang di Masjid Madinah itu yang Babu Assalam berarti mana selatan? Kita sholat menghadap ke selatan kan di Madinah itu. Iya. Sebelah kanan, sebelah depan kanan itu taman itu banyak masjid-masjid kecil. Masjid kecil ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Bomama, ada Masjid Ali. Kita lihat masih sangat kuno. Ya. Kita bisa bayangkan dulu zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat, dan sekarang. Ya memang kalau dihayati benar tuh bisa mempertebal keimanan kita. Oke, terima kasih. Betapa pentingnya ya situs-situs bagaimana perjuangan Rasulullah, kemudian sahabat-sahabat. Tentunya ini akan membawa semacam ruh ya bagi para jamaah, dan itu memang seyogianya disampaikan ketika materi manasik itu disampaikan. Monggo, ini dari Ibu masih Bapak dulu atau Ibu ada yang Ibu lagi? Iya, nanti saya monggo kalau sambil 2-3 menit untuk terakhir saya menyampaikan sesuatu. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, Nama mungkin sifatnya mengingatkan. Seingat saya, mikot Qardul Manazil itu di Taif. Tapi kan bukan Qardul Manazil, Tawi. Berarti yang dimaksud tadi adalah posisi di alam lah.
Kornol Manazil atau Yalam Lam ya, yang dari Indonesia. Mohon maaf Pak Yai. Ya. Yang kedua, kami tertarik bahwa situs-situs Islam itu punya satu refleksi, bisa jadi magnet untuk bisa kembali ke sana lagi. Kan gitu ya kata Pak Yai. Yang saya tanyakan, tidak semua situs-situs Islam itu dibuka. Apa tidak ada pendekatan dengan otoritas yang ada di Saudi supaya yang punya situs itu katakanlah diizinkan? Contoh, kita sudah mengenal dengan rame melalui YouTube Syamul Usman, Biru Usman, yang dulu bisa disedekahkan untuk katakanlah membantu ya penyuburan terhadap kebun kurma. Tapi kan itu ditutup. Jadi untuk mengenalkan kepada jamaah kan tidak bisa secara langsung. Tentu tidak hanya situs-situs seperti ini saja gitu. Nah, kayak tempat perang Badar kan tidak semua orang itu bisa masuk gitu loh. Nah, itu kalau misalnya siapa tahu ada pendekatan dari pemenang dengan sana, andai kata diizinkan, kemungkinan kan ya bisa ditempuh oleh para jamaah. Sedangkan yang susah ditempuh, yang bisa ditempuh aja kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup, seperti Jabal Magnet. Mungkin tidak ada efek yang terkait dengan nilai ibadah, tapi barangkali dalam segi penciptaan Allah kan tidak ada yang sia-sia. Barangkali ini bagaimana ada solusi situs yang seperti ini bisa ditembus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, pancernya kalau Indonesia itu pancernya Yalam Lam atau Kornol Manazil. Pancer tidak pas. Satu. Yang kedua, jadi Pak Lukman rekomendasi panitia supaya yang ditutup itu bisa dibuka. Rekomendasinya, oke. Iya. Kami akan tampung rekomendasi ini. Oke. Yang terakhir itu sampai 2:30. Sampai kita 15 ya, jam 3. Oh, jam 3. Oke, masih ada waktu, monggo. Banyak masih ya. Oke, saya longgar, saya bisa minum dulu. Oke, monggo. Tadi Bunyai masih ada pertanyaan lagi, monggo. Berbagi pengalaman juga. Yang dari sisi ini belum ada ya sama sekali ya. Monggo. Monggo kalau ya ini Gusnya ini. Monggo Gus dikenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdullah Ahmad Ali. Saya perwakilan dari KBH Syarifain Pamekasan Madura. Saya ingin berbagi pengalaman saya waktu ada membimbing atau menemani mas saya waktu di Mekah. Terkadang saya menemukan beberapa travel, kadang saya ikut membantu travel. Terus yang paling banyak kasus itu ketika jamaah sampai di Tan'im untuk umrah mengambil mikot di Tan'im. Terkadang bus jemaah haji itu parkir di belakang Masjid Tan'im, dan sedangkan hudud haram itu lurus belakang Masjid Tan'im gitu. Jadi menurut kebanyakan itu orang-orang kan kadang dari ketua rombongan kadang-kadang menyuruh para jemaahnya itu untuk niat di bus bareng-bareng kayak gitu. Jadi kadang banyak ketua-ketua rombongan memberitahukan kepada jemaahnya untuk nanti kalau misalnya sudah sholat sunnah ihram, nanti kita niat bareng-bareng di atas bus kayak gitu. Sedangkan niat umroh kan harus berada di luar hudud haram. Jadi busnya kan parkir di belakang masjid yang masih berada di hudud haram kayak gitu. Jadi pengalaman saya dan menurut saya itu penting untuk diketahui untuk para pembimbing juga, karena di situ bersangkutan juga dengan sahnya umroh para jemaah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini pengalaman yang mahal ini. Ya, orang itu kan taunya pokoknya tangkim. Saya itu pernah di Madiun ya, di Madiun. Saya tidur itu kepala saya di Madiun tapi kaki saya di Nganjuk. Ya karena walimatul ursi, sebagian tamu di Madiun, sebagian tamu di Nganjuk, wilayah Nganjuk, batasnya jalan kecil itu. Saya belum pernah sampai sedetil yang panjenengan lakukan. Selama ini pokoknya niat umroh tan'im ya fi atau dakhila masjid tan'im. Saya tidak tahu kalau belakangnya itu sudah masuk wilayah haram misalnya, saya tidak tahu. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian catat bahwa kita niat ikhram, niat umroh yang misalnya pakai mikot makani tan'im harus tahu secara persis mana wilayah haram, mana wilayah yang sudah di luar haram, karena mikot itu adalah masih di luar haram. Terima kasih, ini pengalaman yang menurut saya bagus sekali untuk lebih berhati. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin bahan diskusi berikutnya adalah yang sering diperdebatkan itu adalah bacaan talbiyah. Panjenengan hafal semua. Iya. Sering kali saya melihat walimatus safar juga baca talbiyah. Pemberangkatan haji, jamaah haji dari pendopo kabupaten kota ke asrama haji juga dilepas dengan talbiyah. Dan di tanah suci sering kali juga jamaah di Mina, jamaah sholat waktu, sholat 5 waktu juga baca talbiyah. Talbiyah itu adalah kalimatun khassatun tuqra'u fi waqtin khassin wa fi makanin khassin. Talbiyah itu ditasyri'kan, diperintahkan untuk dibaca itu ya ketika masuk di tanah haram, masuk di tanah haram, dan ketika kita memakai baju ikhram itu diperintahkannya baca talbiyah. Kalau tadi di pesawat Habib Alwi di mana petugasnya? Di atas. Ternyata ketiduran. Oleh ketua kloter petugas TPHI keturun ketika jelang waktu masuk ke mikot. Tidak boleh itu. Itu kalau misalnya terjadi lagi, itu kesalahan yang mubalaghah. Kesalahan yang mubalaghah. Kembali pada talbiyah. Ketika di pesawat, ini sudah mari jamaah sekalian kita niat umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang enak itu dikawal bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Diulang 3 kali, yakin sudah niat semua. Itulah mulai ditasyri'kan baca talbiyah.
labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Sampai di Jeddah, kemudian di bis ke Mekah. Ya di bis ya labbaik Allahumma labbaik. Sampai setelah tahallul, ketika sudah tahallul umrah selesai, tidak ada tasyrik baca talbiyah. Kumpul ke tanah suci di hotel talbiyahan, tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Jamaah sholat 5 waktu di Mina sudah pakai baju biasa, tidak pakai baju ihram. Pujian ini orang usah talbiyah. Ya. Kalau itu masih takbirannya takbir muqayyad sampai tanggal 13, sampai hari habisnya tasyrik, malam tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12, 13 itu setelah melakukan sholat wajib. Bagaimana dengan talbiyah yang dibaca pada saat pelatihan haji? Ini kan pada saat pelatihan haji kan ini untuk dalam rangka penyegaran. Kalau niatnya seperti itu tidak masalah. Mari barangkali ada yang masih salah bacaannya, bareng-bareng baca talbiyah dalam rangka belajar. Saya kepingin tahu, mungkin nanti para yai ini yang jawab. Dari kantor pendopo kabupaten, jamaah secara resmi kita berangkatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian cari yang suaranya enak untuk baca talbiyah. Jadi sampai bisnya lepas dari lokasi itu baru selesai baca talbiyah. Yang saya tahu itu talbiyah itu ya dibaca pada saat tertentu, di tempat tertentu, pada waktu kita ihram. Bagaimana di KBIH Panjenengan biasanya juga di walimah safar. Kalau di KBIH Panjenengan manasik haji latihan baca talbiyah, monggo niatnya latihan baca talbiyah. Tapi kalau misalnya walimatus safar, habis baca ayat suci Al-Quran, kemudian acara berikutnya adalah pembacaan talbiyah yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Rizdia misalnya. Saya tidak tahu itu rujukannya di mana. Saya tidak tahu. Saya mohon dijawab para kiai yang rawuh di sini, karena ini sudah viral di mana-mana terjadi. Monggo, nggih, maju. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KBIH Uswah Sidoarjo. Coba mohon maaf, maskernya sebentar aja dibuka. Mohon izin, sebentar aja dibuka. Astagfirullahaladzim. Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad Bajuri, senior saya ini, ketika di Makassar itu sering liwetan dengan saya waktu S2-nya. Wala camat. Tenun. Camat, sampean itu kok bolak-balik Mekah? Iya sih camat. Jawabannya, boren langite. Langit kan lebur. Ya kan?
Kiai Haji Ahmad Muhammad Bajuri tahun. Katanya tidak tambahan ya. Itu ini nak Jumbangan. Atau dulu tak dereng nih, Yai. Saya dengar uswah, aduh, tak mati juga. Dosen siapa? Mau nggak tak tunggu siapa? Dengan saya. Nah ini sharing aja. Alhamdulillah. Yang pertama tentang masalah mikot, insyaallah dan tidak. Itu rujukannya maksudnya harus kepada fikih. Tentunya yang paling tepat Profesor Dr. Mawardi kemarin. Mana saya kasih kemarin ya. Tapi dari masalah sebetulnya ada dua pilihan. Jadi mau di pesawat, oke. Mau di King Abdul Aziz, di Jeddah, oke. Cuma kalau di pesawat itu arahnya adalah arah sejajar gitu aja. Dengan Nurul Manazil yang itu sebagai mikot yang ada di Taif. Biasanya yang mau umroh dari Taif mikotnya di Nurul Manazil. Terus kalau yang di Jeddah yang Abdul Aziz itu adalah ijtihad Ibnu Hajar Al-Haytami, dan itu juga dikuatkan atau tidak dikuatkan. Nah, Nahdlatul Ulama juga itu. Tapi rupanya menang, lebih memilih di pesawat. Dan biasanya kan kita sebelum berangkat garam nahu itu dikumpulkan untuk menentukan pilihan. Tapi setahu saya Kemenak sedikit memaksakan pesawat. Itu masalah. Jadi tidak ada masalah. Sehingga harus memakai pakaian ihram sejak di asrama haji. Barangkali itu mungkin memang pilihan yang mempunyai hujah, lebih praktis, tidak ribet dan sebagainya. Tapi banyolannya tetap pesawat 10 jam itu kira-kira iso. Nek ngoyo-ngoyo jogen sucine ihram itu kata lainnya. Jadi sebetulnya ada dua pilihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, talbiyah itu memang adalah dibaca pada saat kita berihram, umroh atau haji. Tapi nyatanya dipakai macam-macam itu. Ya selama haji kalau berangkat juga talbiyah itu. Di mana-mana saya pikir itu. Iya. Sama haji kan ya. Antar tuh Bang. Mesti itu. Nah, memang itu bacaan khusus untuk
mereka yang berumroh dan berhaji. Tapi boleh jadi karena Nabi tidak melarang. Itu kan zikir. Jadi kemudian dipakai syiiran, dipakai mars. Iya. Dipakai mars pembimbing haji. Itu dibaca terus labbaik itu. Ya, masalahnya insya Allah karena tidak dilarang. Tidak ada hadis yang melarang itu. Tapi definisi yang disampaikan tadi yang sebenarnya ya begitu. Tapi definisi itu bukan berarti kemudian menjadi jamin larang, tidak. Jadi masih bisa dibaca untuk di tempat-tempat yang lain, bahkan untuk lagu Mares pembimbing haji. Ya. Terus jadi mana sih Cio ngomongnya? Lali, wis itu wajib. Nah ini saya sharing saja untuk ya menambah aja. Situs-situs memang di Saudi Arabia itu yang jelas Wahabi. Kekhawatiran kelompok Wahabi itu berlebihan sebetulnya. Jadi kalau kita itu melihat sejarah, maka Nabi itu harus dimusnahkan kalau menurut Wahabi. Tapi ditantang oleh Yai Wahab kan itu, Komite Hijaz. Jadi kalau itu dimusnahkan, maka Saudi Arabia akan melawan umat Islam sedunia. Jadi yang jelas Saudi Arabia tidak hobi situs-situs itu. Dan alasannya ya khawatir menjadi penyebab kemusyrikan. Hanya itu saja. Bisa dikembangkan sendiri. Terima kasih. Mohon maaf. Syukuran saya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya tadi itu ya mendekati ya dulu. Karena belum ada camat. Insya Allah. Terima kasih. Haji itu di sana itu kita tinggal mempraktekkan Bapak Ibu. Nek rame diskusi monggo di Indonesia, diskusi tentang bagaimana haji itu yang benar, yang enak, yang praktis, yang. Tapi kalau di sana ya sudah tinggal menurut keyakinannya masing-masing. Saya kira begitu. Kalau tidak begitu, kena rambu-rambu jidal fil haji itu yang harus kita hindari. Sekalipun sekarang ini Kementerian Agama itu tadi kayaknya beliau ya Imat itu Kementerian Agama itu seperti tanda kutip memaksakan kehendak. Saya itu umpama boleh usul itu Menteri Agama ini sumpah wanda sudah aman. Layak itu, keilmuannya cukup. Kalau mikir sak KBIH, mikir sak kloter, mikir sak negara, saya kira menurut saya bisalah diambil kebijakan. Tapi kalau mikir sedunia, mikir KBIH, mikir sak kloter, Jawa Timur misalnya, Indonesia ini, seluruh Indonesia berapa? Ini pertimbangannya banyak. Menurut saya, ya sekalipun dari asrama haji itu sudah pakai baju ihram, nyatanya dalam praktiknya yowa sing niat itu di Jeddah, di Abdul Aziz. Makanya saya kira ini terpulang pada diskusi kita sebagai jamaah, sebagai petugas di asrama haji itu kesepakatannya kayak apa. Soal misalnya
kemudian wis baju ihram, kemudian niatnya di Kordul Manazil, karena itu kebijakannya Kementerian Agama, petugas kloter TPIHI wajib ngawal yang di pancernya Kordul Manazil. Tapi tidak menutup kemungkinan sing niat pegunalah aku saiki niat pokoknya abal-abal sing niatku mantep engko nek gene King Abdul Aziz kok ngerti seperti itu. Iya. Terima kasih Ahmad, terima kasih. Saya itu juga mikir mengagungkan asma Allah itu luar biasa kan. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, tidak ada Tuhan selain Allah. Takbiran, takbiran itu barang bagus, kalimat bagus, ya. Untuk panitia peserta aja takbiran. Iya. Semua itu sudah ada pakemnya, saya kira semuanya sudah pakemnya. Azan kemudian, azan itu saya kapan itu ditanya juga. Azan qomat itu kalau di kuburan itu ya beda dengan qomatnya untuk sholat. Qad qomatil qiyamah katanya waktu di asrama Haji Sukolilo. Loh alasannya apa? Itu kan untuk jamaah sholat Pak, itu kan di kuburan. Ya, yang saya tahu yang namanya azan qomat itu paket dari Allah. Ya seperti itu di mana saja ya seperti itu. Jangan azan diubah, jangan qomat diubah. Yang saya tahu sebatas yang saya baca. Pak, itu kan bukan untuk sholat Pak. Iya. Sunat kan kita disunatkan ketika Bu masih ingat Bu ya, bapak-bapak masih ingat ketika anaknya lahir ya. Nggih. Itu diazani di telinganya yang kanan, kemudian dikomati di telinga yang kiri. Komatnya gimana? Gak anggo sholat loh Ibu. Ya kode komatis sholat, kode komatis sholat padahal tidak untuk sholat. Jadi azan, qomat itu ya itu tadi kalimatun khosatun minallah yang diturunkan pada Nabi Muhammad diwai. Halo, Pak Arif, azannya pancet kayak ala sholat ya. Iya, masalah. Saya kira banyak sekali masukan-masukan ya, banyak sekali masukan-masukan yang saya selama ini belum pernah tahu, kemudian menjadi tahu, dan panjenengan yang semula belum tahu dari masukan sharingnya teman-teman sesama peserta menjadi tahu dan seterusnya. Saya kira semua itu tidak ada kok, tidak ada. Kehidupan ini tidak ada yang mudah, itu tidak ada. Semuanya sulit. Urip iku angel. Kecuali yang Allah jadikan mudah. Ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan ya Allah. Illa ma ja'altahu sahla, kecuali yang Engkau jadikan mudah. Wa anta in syi'ta ya Allah, nek panjenengan pun ngersakaken ya Allah, ja'alta sa'ba sahla, yang sulit akan menjadi mudah. Oleh karena itu sahilana umurana ya Allah, mudahkan urusan kami apa saja. Ya, saya kira itu yang kita alami selama ini dalam semua lini aspek kehidupan kita. Ya. Terima kasih Pak Lukman. Oke, tetap memberikan kesempatan yang terakhir tadi, monggo. Siapa yang belakang yang angkat tangan dulu yang belakang. Ini terakhir ya, waktu kita sudah dibatasi, kita nanti sudah komit jam 15 kan untuk selesainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Yai, kami dari Sampang mewakili yayasan semua yang ada di Kabupaten Sampang. Yayasan kami adalah Serambi Mekah. Mengingat pada waktu 2017 kebetulan saya di sana itu sama ketua yayasan disuruh jadi pembimbing. Pada waktu itu jemaah kami kurang lebih sekitar 80. Di kloter kami kalau tidak keliru gabungan 7 kabupaten. Gitu. Ceritanya begini Kiai. Pada waktu berangkat ke Mina, ke Arafah, kebanyakan jemaah itu yang dari luar itu kebanyakan yang lansia, termasuk apalagi stroke. Malah saya hitung yang gabung ke kami dari luar itu jemaah itu yang pakai kursi roda 12 pada waktu itu. Tapi alhamdulillah kita sempat melayani orang yang 12 itu Pak Yai. Mulai dari cara memberi pelajaran wudu, terus sampai ada yang pipis Pak Yai. Ya terpaksa dari golongan kami yang merangkul, merawat. Nah pertanyaan kami itu Pak Yai, sekarang seperti tim medis dari TPI, dari tim kesehatan, ini nggak ada nanya sama sekali Pak Yai. Dan terus pada waktu itu Pak Yai, saya nanya, ini apakah TPI ini tidak punya peranan di sini? Apakah cuma selalu ngobrol-ngobrol sama KBH yang lain atau gimana? Ini tolong solusinya. Kalau misalkan ada pelatihan lagi di TPH, tolong ini segera ditekankan Pak Yai untuk melayani jemaah khususnya yang mandiri Pak Yai. Ini terjadi sangat Pak Yai, istilahnya orang Madura, kasihan Pak Yai. Setelah selesai dari Arafah Mina, alhamdulillah Pak Yai, TPI-nya juga pakai kursi roda Pak Yai. Sumpah saya yang dorong TPI-nya Pak Yai. Jadi tolong kalau sekiranya bisa, anggota yang 6 di kloter itu usahakan jangan berbisa Pak Yai. Semuanya harus dikontrol Pak Yai. Sekarang pertanyaan kami Pak Yai sedikit Pak Yai. Mohon maaf jangan ada yang tersinggung Pak Yai dari pihak TPI atau dari tim-tim yang lain. Pada waktu umroh ambil mikot di Jitrona Pak Yai, itu banyak dari mandiri itu yang mau ikut Pak Yai. Pikiran saya ini, apakah tidak ada peraturan untuk TPI mengantar jemaah mandiri melaksanakan umroh sunnah? Ini Pak Yai. Soalnya saya tanya selalu, kan saya tidak mau Pak Yai, terus terang, semua jemaah yang mau ikut umroh monggo silakan dari golongan apapun siap. Alhamdulillah termasuk pada waktu itu ada dari HTI ya Pak Yai, dari Sidoarjo alhamdulillah ikut kami juga Pak Yai. Jadi ini tolong Pak Yai untuk TPI, barangkali tahun depan kalau misalkan ada pemberangkatan, mudah-mudahan ada, ditekankan untuk mengatasi yang mandiri Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah haji di kloter kita itu secara struktur itu sudah dibagi menjadi rombongan yang ada kahromnya. Di rombongan itu ada regu yang ada karunya masing-masing. Di dalam rombongan itu kadangkala rombongan 1, 2, 3 itu 1 KBIH, kadangkala seperti itu. Kemudian ada sekian orang itu yang non KBIH, tidak ikut KBIH, ya hanya ikut di dalam struktur rombongan atau regu itu, yang kira-kira itulah yang disebut dengan jamaah yang mandiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
bahwa rombongan regu, ada karom, ada karu. Ini pengalaman juga di kabupaten itu, di Pramanifest itu kan sudah ada ketentuan ketua rombongannya ini, ketua regunya ini. Biasanya seperti itu. Tidak menutup kemungkinan yang real di asrama haji itu kemudian saya yang dari kabupaten itu jadi ketua rombongan, tapi manifest yang di asrama haji kemudian ketua rombongnya ternyata ini. Dan yang di sana padahal sebelum berangkat itu sudah kental itu bahwa karomnya ini, karunya ini. Tidak berhenti hanya di asrama haji. Di sana di Saudi ini juga terkait dengan bagaimana karu, karom, KBIH untuk mengambil dan mendistribusikan konsumsi. Alhamdulillah sekarang ini jamaah haji sudah tidak masak lagi, sudah ada catering baik di Mekah maupun Madinah kecuali saat-saat tertentu. Ya, sebelum Arafah Mina 3 hari dan setelahnya itu 2 hari apa berapa persisnya seperti itu. Itu yang tidak mendapat jatah konsumsi, tapi petugas tetap dapat, TPI tetap dapat ya ini. Pengalaman yang seperti ini ya kembali menurut saya itu kok dalam semua hal tipnya cuma satu untuk mengatasi ruwet rentengnya teknis seperti ini. Apa? Tenonge dilumani Jawa, omongannya digenangi, duduk bersama bagaimana kalau terjadi seperti ini, semuanya pasti akan selesai kok kalau tenonge dilumani. Duduk bersama sampai dengan nuwun sewu yai mono membawa geger. Tipnya gampang kok. Ayo Pristia coba ngomong ya. Tenongnya di rumahnya duduk bersama digenani, ya digenani. Saya kira itu yang lain rekomendasi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tepat ini nanti sudah selesai ya waktunya ya. Banyak hal yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Yai, Pak Adnan yang begitu memberikan banyak hal ya, termasuk tadi dari semua peserta yang pengalaman-pengalaman itu memberikan inspirasi bagi kita agar kita menjadi pembimbing yang betul-betul bijak tentunya ya, dalam artian bijak yang profesional. Tentunya yang demikian ini adalah hal yang mutlak bagi kita karena kita adalah bagian daripada servis ya, bagian daripada pelayanan kita ke ya secara horizontalnya juga secara vertikalnya. Terima kasih banyak. Mungkin ada statement closing dari Pak Yai barangkali, monggo. Iya, haji itu perlu disiplin. Di tanah suci itu kalau kita sudah terbiasa mempraktekkan kedisiplinan, insya Allah tidak kaget di sana. Disiplin bukan berarti kita ini longgar kemudian sakar PDW, tidak. Mengikuti protokoler aturan dengan tegas, tapi pelaksanaannya tentu tadi dengan bijak. Saya itu kalau membaca di dalam Al-Quran itu sifatnya Allah itu yang 99 itu, yang lunak itu jauh lebih banyak daripada yang keras. Saya ngambil satu,
saya tidak hafal Quran. Ngapunten. Allah itu qawiyun. Allah itu kuat. Allah itu pemaksa dan seterusnya. Tapi di belakang biasanya gandengannya yang keras itu kemudian belakangnya lunak. Hakim, bijak. Dalam menjalankan tugas sebagai pembimbing haji ini tentu disiplin harus kita tegakkan, tapi jangan lupa kita ini wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tegas tapi bijak. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, terutama para kiai. Camat mari ini ketemu saya ngopi bareng. Mohon maaf ada kesalahan, ada khilafnya saya terlalu bagaimana kurang enak didengar, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama nggih. Mungkin di Pak Kiai Masjid Adnan ini bisa selalu sehat walafiat agar tebaran-tebaran ilmunya bisa senantiasa kita dapatkan. Masih tetap semangat nggih.